Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Aulia Rosya dengan NIM 1815236. Mata kuliah Komunikasi Antar Personal dan Kelompok. Kelas BKI 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi antar personal dan kelompok oleh dosen pengampu Ibu Neng Purwanti. Dan di sini saya akan memaparkan mind map yang saya buat yang berjudul Memahami dan Mengamati Komunikasi Kelompok. Jadi langsung saja. Di dalam memahami dan mengamati komunikasi kelompok, ada 5 poin penting yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada sistem intelektif antar pribadi. Yang kedua, ada sistem pengamatan ilustratif. Yang ketiga, ada tipe kelompok. Yang keempat, ada metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan dalam kelompok. Di dalam 5 poin memahami dan mengamati komunikasi kelompok ini, tentu saja ada pemaparan-pemaparan dan pembahasan untuk mengenal lebih jauh agar dapat memahami komunikasi kelompok dengan baik dan benar. Dan kenapa sih kita harus belajar memahami 5 poin tersebut? Nah, alasan kita harus belajar dan memahami 5 poin tersebut adalah jika kita sudah memahami dan mengamati komunikasi di dalam kelompok dengan baik dan benar, maka komunikasi kita dengan antar individu di dalam kelompok tersebut akan berjalan dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya, mudah berbaur dengan sesama, bisa saling mengenal lebih dalam karakter masing-masing individu, dan lain-lainnya. Yang tentu saja akan menguntungkan untuk pribadi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih isi dari 5 poin tersebut yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada sistem intelektif antar pribadi dan kelompok. Di sini bisa kita lihat pengertiannya adalah sistem intelektif memberikan tekanan pada tingkah laku anggota dalam satu kelompok yang memang ditujukan untuk menyelesaikan sebuah tugas, memecahkan sebuah masalah, atau merumuskan sebuah penilaian dan solusi. Sedangkan sistem antar pribadi lebih meningkatkan pada tingkah laku komunikatif anggota kelompok yang mana ditujukan untuk peningkatan, pemeliharaan, dan ekspresi hubungan perasaan anggota dalam kelompok atau antar anggota dengan kelompok. Jadi, arti dari poin pertama ini adalah untuk mendewasakan individu di dalam kelompok dengan memberikan tugas, memecahkan masalah, atau merumuskan sebuah penelitian dan solusi. Sedangkan sistem antar pribadi ini lebih ditujukan untuk peningkatan, pemeliharaan, dan ekspresi hubungan perasaan anggota dalam kelompok atau antar anggota dengan kelompok. Jadi ditujukan untuk melihat bagaimana ekspresi dari individu dalam kelompok tersebut. Nah, di poin kedua ini, di sistem pengamatan ilustratif, dalam sistem ilustratif ini muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari tiap individu untuk membandingkan sikap, pendapat, atau bahkan kemampuannya dengan individu yang lainnya dalam sebuah kelompok. Jadi, sistem pengamatan ilustratif ini memang dibutuhkan dalam sebuah kelompok, gunanya untuk membandingkan sikap antar individu di dalam suatu kelompok atau menyuarakan pendapat bahkan kemampuannya dengan individu lainnya. Nah, di poin ketiga ini ada tipe kelompok, yaitu karakteristik komunikasi menurut Brilhart. Yang pertama, meliputi sekelompok kecil 2 orang hingga 20 orang
Jadi, syarat untuk membuat kelompok itu dari 22 orang hingga 20 orang. Yang kedua, mencapai tujuan setiap orang harus terikat dalam kondisi saling ketergantungan. Jadi tidak boleh egois atau ingin menang sendiri. Harus bergotong royong sesama kelompok. Yang ketiga, mempunyai rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan kelompok lain. Harus saling memiliki, harus saling merasa memiliki, dan harus kenal satu sama lain. Dan yang terakhir, perilaku didasarkan pada norma-norma nilai dan prosedur yang diterima tiap anggota. Nah, di poin keempat ini ada metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Ada 4 poin di dalamnya, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi, yang kedua, pendapat ahli, yang ketiga, kewenangan setelah diskusi, dan yang keempat, kesepakatan. Nah, dan yang terakhir di poin 5 ini ada kepemimpinan dalam kelompok. Jadi, kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu atau tujuan organisasi. Jadi, di dalam sebuah kelompok itu membutuhkan suatu kepemimpinan atau ketua anggota untuk merealisasikan tujuan apa yang ingin dituju oleh suatu kelompok tersebut agar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan benar. Jadi, inilah arti dari 5 poin penting yang wajib kita ketahui untuk memahami suatu kelompok. Jadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.